Jumpa lagi dari WTV. Ya, Snapdragon 680 SoC atau chipset atau prosesor ini tampaknya bakal jadi salah satu yang banyak banget dipakai smartphone kelas menengah versi terjangkau di tahun 2022 ini ya. Nah, sebenarnya sehebat apa sih Snapdragon 680 ini di kelas menengah? Kalau soal benchmark kita udah pernah bahas gimana hasilnya ya. Tapi benchmark tuh sering nggak menggambarkan dengan baik kemampuan sebuah smartphone menjalankan aplikasi atau game. Kalau untuk video editing dengan smartphone yang pakai Snapdragon 680 udah pernah kami bahas. Ternyata bisa. Kalau belum nonton, coba ditonton dulu videonya yang satu ini ya. Nah, kali ini kita akan menguji beragam game ya, bahkan sampai lebih dari 20 game dengan smartphone yang pakai Snapdragon 680. Ya, Snapdragon 680 untuk main game. Mungkin akan banyak yang mempertanyakan, apa iya SoC yang satu ini bisa diajak main game? Yang satu ini memang baru dirilis tahun 2021 kemarin, tapi ada benarnya kalau banyak yang melihat bahwa spesifikasinya itu relatif mirip dengan SoC dari 5 tahun yang lalu. Misalnya, CPU-nya masih pakai Cortex A73 plus Cortex A53. Ya, GPU-nya pun namanya cuman Adreno 610 ya. Jadi wajar kalau banyak yang mempertanyakan, apa iya ini masih nyaman untuk berbagai aktivitas yang ya kalau gaming kan biasa dibilang berat gitu ya. Nah, untuk menjawab kenapa nggak dicoba aja, kali ini kita akan buktikan ya. Game-game yang akan kami coba ini bukan game casual-casual banget. Jadi ya memang nggak ringan-ringan amat. Nah, kalau ada yang casual pun itu casual yang menjurus ke arah serius beratnya ya. Nah, masalah dari game-game yang seperti ini biasanya ukuran gamenya itu udah besar. Ratusan megabyte itu masih termasuk kecil di sini. Udah banyak game smartphone yang ukurannya di atas 1 GB, bahkan beberapa gigabyte. Juga ada yang di atas 10 GB, tentunya tahu yang mana ya. Oke, mari kita lihat dulu. Genshin Impact misalnya sekitar 14,8 GB. Grid Auto Sport tanpa HD texture pack aja itu udah 4,8 GB. World of Tanks 4,1 GB. Apex Legends 2,9 GB. Real Racing 3 2,4 GB. Hah, itu cuma sebagian contoh. Nah, ini sebabnya kalau sebuah smartphone mau dipakai buat gaming atau memang kalian doainnya gaming ganti-ganti game ya, storage itu jadi penting banget. Jadi untuk nyobain 20 lebih game ini, kami menggunakan smartphone yang pakai Snapdragon 680 yang storage-nya besar. Nah, kebetulan yang kami pakai ini adalah Oppo A96. Smartphone ini hadir dengan RAM 8GB, dengan RAM expansion sampai dengan 5GB, dan yang penting adalah storage internalnya besar, 256GB. Kalau buat dipakai sehari-hari ya, ini pas lah buat yang suka install banyak game, suka foto-foto, rekam video, dan banyak pakai app sosial media juga. Karena ya storage-nya gede tadi ya. Sementara di pengujian ini ya kami jadi bisa install semua game yang kami pakai kali ini. Nah, kalau bicara soal main game, kalau layarnya terlalu kecil dan kualitas tampilannya kurang oke buat main game, seharusnya jadi kurang enak juga. Untungnya testbed kami ini si Oppo A96 itu pakai layar cukup besar di 6,59 inci dengan resolusi Full HD+. Layar ini juga pakai panel IPS yang tampilannya juga oke karena color gambutnya terbilang luas. Kalau klaimnya Oppo ini 96% NTSC, sementara kedalaman warnanya mencapai 16,7 juta warna. Refresh rate-nya juga bisa mencapai 90Hz. Jadi kalau gamenya udah support 90Hz, bisa dapat 90 FPS mungkin ya. Kita mendapatkan gerakan yang relatif lebih smooth. Selanjutnya, kalau mikirin game pasti kita harus mikirin baterai juga. Kalau terlalu kecil baru main game sebentar aja harusnya udah ngecas lagi. Nah, si Oppo A96 ini baterainya adalah 5000 mAh. Seharusnya cukup lah ya untuk gaming sehari-hari. Chargingnya juga kencang karena pakai 33 watt SuperVOOC. Ngisi kosong sampai penuh itu bisa hanya butuh waktu 1 jam lebih dikit. Smartphone ini juga pakai dual speaker, jadi kalau main game suara nggak cuma muncul dari satu sisi aja ya. Kalau di game seperti PUBG itu suara langkah dari musuh di kiri atau kanan jadi bisa ketahuan. Sebelum ada yang nanya kameranya gimana, nah kita langsung jawab aja deh ya, smartphone ini kamera utamanya 50 megapiksel dengan 2 megapiksel bokeh kamera dan kamera selfie-nya adalah 16 megapiksel. Bodi smartphone ini juga sudah punya IP rating di IP54, jadi ya tahan debu dan air. Tapi bukan berarti kalau kehujanan kita pakai main game di bawah hujan. Jangan, kasihani badan kalian. Ntar sakit toh kalau hujan-hujanan. HP-nya sih aman, nggak masalah. Oke, kurang lebih seperti itu smartphone yang kita pakai untuk testbed kali ini. Nah, sekarang mari lanjut main game dengan Snapdragon 680.
Oke, kita mulai dari game berat aja langsung ya, Genshin Impact. Kita nguji ini di Genshin Impact versi baru yang 2.6. Saat nyoba game ini di lowest 60 FPS, kami mendapatkan frame rate yang terbilang playable di kisaran 30-40 FPS di 3 menit awal. Ini sangat jarang dijumpai dengan smartphone yang pakai SoC Snapdragon 680 ya. Cukup lucu ini. Tapi setidaknya di sini kita bisa jadi melihat seberapa jauh potensinya Snapdragon 680 bisa di-push. Saat battle pun hampir tidak mendapatkan frame rate yang turun di bawah 30 FPS. Setelah sekitar 15 menit, frame rate yang kami dapatkan masih ada di kisaran 30-40 FPS. Walau memang lebih banyak mendekati 30 FPS sekarang ya. Tapi ini cukup terbilang memadai untuk mainkan game yang satu ini. Bukan cuma untuk jelajah map doang, tapi juga untuk battle ya. Jadi mantep sih yang satu ini sebetulnya. Oke, next. Apex Legends ya. Game ini baru hadir dan banyak sekali yang menanyakan performa beragam smartphone dengan game yang ini. Sebagai catatan, game ini memang bukan game yang berat-berat amat sih ya. Jadi memang mudah dimainkan di sini. Setting yang kami pakai adalah balance high dengan batas ada di 40 FPS. Hasilnya gamenya stabil di 40 FPS. Sesekali ada turun frame rate-nya tapi masih di atas 30 FPS. Nggak pernah turun di bawah 30. Jadi lancar ya main game yang satu ini dengan Snapdragon 680. Lalu lanjut ke Real Racing 3. Tidak ada opsi pengaturan kualitas grafik di game yang satu ini. Jadi kami jalankan apa adanya aja. Menariknya game ini bisa jalan di refresh rate di atas 60 Hz. Tapi ya kurang konsisten memang ya. Kami bisa mendapatkan frame rate di kisaran 70-77 FPS. Kadang turun dan terkunci di 60 FPS. Yang berarti refresh rate juga ikutan turun ke 60 Hz. Lalu nggak lama balik lagi ke 70-75 FPS. Dan pola yang sama terulang lagi terus menerus. Ya setidaknya dengan game yang satu ini rasanya nyaman untuk dimainkan pakai Snapdragon 680. Lalu kita lanjut ke FIFA Mobile. Settingan terbuka hanya medium standar resolution 30 fps saja. Dengan post effect low dan crowd juga di low, saat kami coba ya frame rate-nya rata di 30 fps. Rasanya nyaman ya walaupun cuma 30 fps. Frame rate-nya itu stabil soalnya. Nggak ada naik turun yang mengganggu di sini pas saat kita main ya. Terbilang mumpuni juga ya si Snapdragon 680 ya. Nah, kemudian PES 2021 tentu saja game satu ini juga dicoba ya walaupun udah ada FIFA yang mirip tadi. Tapi masing-masing game punya penggemarnya sendiri kan ya. Dan memang banyak juga yang main game yang satu ini. Setting kami gunakan adalah low 60 fps. Hasilnya game ini bisa dijalankan mulus lancar 60 frame per second. Nyaman nih untuk main game yang ini ya. Mau dimainin serius juga asik. Lalu kita beralih ke Hungry Shark World. Nah, game ini kami jalankan di setting max alias mentok kanan di slider kualitas grafik. Kami coba mainkan game ini sekitar 10 menit dan mendekati menit ke-10 kita mendapatkan frame rate di kisaran 50-60 fps. Ini terbilang tinggi dan nyaman untuk mainkan game yang sebenarnya cukup berumur tapi tetap cukup berat ini. Kemudian berikutnya ada Minecraft. Ya, diam-diam game tua ini sebenarnya masih merupakan game yang paling populer. Tapi memang game ini tidak ringan-ringan amat. Kami menggunakan setting render distance di 8 chunk dan frame rate yang kami dapatkan sekitar 10 menit main game itu ada di 70-90 fps. Memang nggak bisa stabil-stabil banget, tapi udah terbilang tinggi dan masih bisa jalan dengan nyaman juga. Oh ya, ini jalan di atas 60 fps ya, berarti bisa memanfaatkan layarnya smartphone yang satu ini di 90 Hz. Kemudian Final Fantasy 15 Pocket Edition. Kami coba setting medium standard resolution di game ini. Setelah sekitar 10 menit kami mendapatkan frame rate di kisaran 40-53 fps saat menjalani map ya. Dan 27-38 fps saat battle. Agak kurang ya, mungkin perlu sedikit turun setting agar lebih lancar. Kita coba sekarang pindah ke low ke standard resolution. Nah, hasilnya ternyata lebih stabil di kisaran 50 fps ke atas. Dan saat battle pun cuma turun ke 45-55 fps. Masih nyaman untuk dimainkan yang satu ini. Ya, jadi siapa bilang 680 itu SoC yang kaleng-kaleng. Masih bisa main game banyak di sini. Masih ada lagi Asphalt 9. Game dengan penampilan yang keren ini bisa berjalan dengan lancar, tapi ya memang nggak bisa di frame rate tinggi. Kami mendapatkan frame rate 30 fps dengan rata di setting high quality. Snapdragon 680 seharusnya punya potensi menjalankan game ini atas 30 fps ya, tapi ya sayangnya frame rate-nya di sini dikunci di 30 fps.
Lalu mari kita coba Lego Star Wars The Force Awakens. Game dari Lego dengan tema salah satu film trilogi baru Star Wars ini juga ada di Android. Dan ya, kami juga mencoba game ini di Snapdragon 680. Agak disayangkan game ini lagi-lagi dikunci hanya di 30 fps. Hasilnya ya kami bisa mendapatkan frame yang 30 fps rata terus pakai smartphone ini. Kemudian kita beralih ke Elder Scrolls Blades. Ya, game ini berasal dari seri Elder Scrolls ya, seri yang sama dengan Skyrim yang sempat populer di PC dan konsol. Sayangnya tidak ada setting kualitas tampilan dan frame rate juga terkunci di 30 fps. Tapi mari kita coba aja game yang orientasi layarnya vertikal ini ya. Hasilnya kita bisa mendapatkan frame rate yang stabil di 30 fps. Hanya sesekali waktu aja dia bisa turun pas battle ke 25 fps. Tapi untungnya battle di sini memang tidak membutuhkan frame rate yang tinggi, jadi bisa dimainkan dengan nyaman. Lalu, Grid Auto Sport. Tidak ada akses ke pengaturan kualitas tampilan di game ini. Tanpa HD texture, kami mendapatkan frame rate yang cukup rata di sekitar 30 fps. Ya, masih nyaman karena frame rate yang didapatkan adalah stabil. Karena stabil itu penting banget. Walaupun memang terkunci hanya 30 fps, tapi yang penting tidak naik turun. Yang justru kan kalau naik turun tuh gangguin kenyamanan kita main game. Lalu, Dead Trigger 2. Game ini kami jalankan dengan setting tertinggi di 60 fps dan secara umum game ini bisa berjalan lancar di 58 sampai 60 fps. Sesekali dia bisa drop ke 30 fps, tapi tampaknya ini terjadi hanya saat kami sedang tidak menyentuh layar. Bisa jadi mekanisme penghematan daya yang diberlakukan membuatnya jadi seperti ini ya. Untungnya ini tidak mengganggu kenyamanan saat kita memainkan game. Lalu beralih ke Modern Warship. Ini adalah salah satu game yang cukup berat dan sering kami jadikan acuan. Meski belum seganas Genshin Impact, tapi game ini menuntut performa yang baik dari smartphone yang kita gunakan. Saat menggunakan setting low, kami mendapatkan game ini bisa jalan dengan stabil di 60 fps. Mulus lancar dari awal sampai akhir battle. Tidak ada penurunan frame rate saat battlenya rame. Setidaknya di setting low ini ya. Lalu mari kita coba Star Combat. Ya, kalau ini adalah game perang luar angkasa yang dibuat oleh perusahaan yang sama dengan Modern Warship. Game ini memang ada di tahap beta atau early access, tapi udah bisa dimainkan dan ya ini game yang seru ternyata ya. Menggunakan setting mentok kanan, kami masih bisa mendapatkan frame rate yang cukup konsisten di kisaran 60 fps. Ya, jadi game ini bisa jalan mulus banget dengan Snapdragon 680. Mari kita lanjut ke Brawlhalla. Ya, game fighting ala Super Smash Bros ini dari Ubisoft ini ya memang tidak menawarkan setting kualitas grafik. Jadi ya langsung kami mainkan aja. Frame rate yang didapatkan ternyata cukup stabil di kisaran 60 fps. Sesekali dia turun ke 50 fps, tapi itu terjadinya waktu ada karakter yang KO di situ dan digantikan oleh karakter lain. Jadi bukan pada saat kita lagi asik berantem. Lalu beralih ke World of Tanks ya. Game perang tank yang cukup populer ini kami coba di setting high. Sayangnya frame rate masih belum stabil, bisa di antara 40 sampai 60 fps di awal. Lalu pada saat battle-nya makin rame ya, dia bisa turun ke 30 sampai 40 fps. Bahkan sesekali memang dia bisa turun di bawah 30 fps. Jadi kita coba ganti ke setting medium dan hasilnya dia bisa mulus lancar di 60 fps. Ya, seharusnya ini memang setting yang digunakan ya. Gambarnya masih bagus kok di setting yang medium ini. Lalu, buat para penggemar Pokemon, ada Pokemon Unite, game gaya MOBA dengan tema Pokemon ini juga kami coba mainkan ya. Menggunakan setting high dengan high frame rate, kami bisa mendapatkan frame rate cukup rata di kisaran 60 fps. Jadi, game ini bisa dinikmati dengan kualitas tampilan yang terbilang tinggi, dengan mulus lancar. Sayangnya, saat mencoba highest dengan high frame rate, kami mendapatkan frame rate yang nggak stabil. Jadi, sebaiknya ya di high aja settingannya. Lalu Beach Buggy Racing 2, game racing yang cukup santai ini mungkin mirip dengan gaya Mario Kart ya. Jadi kami coba mainkan game ini di setting detailed dengan resolusi diatur ke mentok kanan. Sayangnya frame rate ya tidak bisa stabil dan naik turunnya cukup berasa di kisaran 30 sampai 55 fps dan kadang ada peningkatan dan penurunan drastis. Ini membuatnya kurang nyaman dimainkan. Jadi mari kita coba settingnya sedikit lebih rendah, yaitu normal, tapi resolusi tetap mentok kanan. Hasilnya game itu jalan di kisaran 50 sampai 60 fps. Sesekali bisa tembus ke atas 60 fps dan terasa jauh lebih mulus dibandingkan saat menggunakan setting detailed. Jadi game ini masih relatif nyaman dimainkan dan settingannya pun bukan yang paling rendah.
Oke, sekarang kita ke Shadowgun Legends. Ya, settingnya adalah medium 60 fps. Kami bisa mendapatkan frame rate cukup stabil di 60 fps saat menyelesaikan salah satu misi di game ini yang dulu memang sering kita pakai buat nguji smartphone. Jadi ya terasa nyaman sekali ini dimainkan gamenya ya. Ini sebuah hal yang menarik untuk smartphone di kelas menengah ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya performa yang ditawarkan oleh si Snapdragon 680 untuk mainkan game yang ya lumayan berat dengan tampilan yang keren-keren ya. Gimana? Ternyata masih cukup banyak game yang bisa dimainkan dengan SoC yang satu ini. Bahkan beberapa game yang kualitas grafiknya terbilang tinggi masih bisa dimainkan dengan cukup lancar dan nyaman di sini. Oh ya, kalau buat game-game e-sports yang populer seperti PUBG Mobile dan Mobile Legends ya pastinya juga bisa dimainkan dengan nyaman. PUBG Mobile misalnya ya, setting yang terbuka untuk smartphone ini adalah Smooth High. Jadi saat kalian mainkan ya frame rate-nya adalah di 30 fps. Cukup rata nih ya. Dan ini lebih karena batasan setting di high, bukan batasan dari performa SoC yang digunakan. Seharusnya kalau ada yang mau iseng unlock ke ekstrim, harusnya dia masih bisa lancar di 60 fps. Kemudian Free Fire Max. Game ini bisa berjalan di setting tinggi di Max High Resolution Shadow On dan frame rate juga bisa mencapai 60 fps. Saat kami coba di setting ini kami mendapatkan frame rate kisaran 45 sampai 60 fps, lebih banyak di kisaran 50 fps. Nah, sementara saat setting kami turunkan ke Ultra High Res, kami bisa mendapatkan frame rate yang rata banget di 60 frame per second. Kemudian Mobile Legends, setting yang digunakan adalah High HD, High Frame Rate. Dan ya, frame rate yang didapatkan itu di kisaran 60 fps. Stabil dan nyaman untuk memainkan game yang satu ini. Bahkan kami coba sampai 3 kali main game ini ya, frame rate yang didapatkan masih terus di kisaran yang sama, 60 fps. Jadi ya, walaupun sekilas spesifikasinya terlihat tertinggal, si Snapdragon 680 ini belum tentu performa yang ditawarkan terlalu rendah untuk berbagai kebutuhan misalnya buat gaming ya. Dan meskipun benchmarknya mungkin sekilas terlihat nggak tinggi-tinggi amat, tapi konsistensinya saat dipakai gaming membuat pengalaman gaming itu masih bisa jadi nyaman. Tentunya ini dikarenakan Snapdragon 680 ini bukan tipikal chipset yang mudah panas. Saat mainin Genshin Impact, kita bisa melihat bahwa suhu permukaan depan dan belakang smartphone yang kalian pakai nggak panas membara seperti pada smartphone yang chipsetnya kelas-kelas atas. Lalu hal lain yang membuat chipset ini nyaman adalah konsumsi dayanya yang irit. Di Genshin Impact yang berat dan boros itu, selama 30 menit baterainya hanya berkurang di kisaran 9% aja untuk smartphone yang ini. Kalau untuk game yang lebih ringan tentunya akan lebih awet lagi baterainya. Jadi di mata kami, Snapdragon 680 ini hadir sebagai salah satu opsi chipset yang menarik di kelas mid-end. Terlepas dari apa smartphone yang menggunakannya, chipset ini masih mampu mengusung performa untuk mainkan banyak jenis game. Dan baterai lebih awet, lalu suhu permukaan pun terjaga tetap nyaman. Ya, benchmark memang kadang kurang menggambarkan performa pada aplikasi yang sesungguhnya ya. Saya Deddy Irfan, Jaga TV.